Yang terdidik itu apa? Pari paga di dalam kampung pemaga koto jonagari pembangki batang tarandam papuih malu di kanyang penjawek kato tengah medan panunggu tamu ateh rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ampang ke Pasalai su jokida bataman bungo karano jadwal lai sesuai malam kini kita basuh. Amin. Amin. Tu sabanta ko sembo karang pantun. Ampe angke jo Tanjung Alam singgah ke Pasar Bukit Tinggi. Sia ibu-ibu nan tadi ndak menjawab salam, ambo doa lakinya babini cik lagi. Amin. Amin. Ambo ulang membaca salam melihat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pampangan jo tugu galam, jalannya rancak basimpang duo. Terima kasih apa-apa ibu-ibu, para remaja nanlah menjawab salam. Ambo doaan masuk sarugo. Kare amin. Mudah-mudahan kita sadonyo masuk sarugo. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan walladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Subhanaka alhamdulillahi wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kita muliakan, hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Ar-Raudah Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara. Yang kita hormati seluruh Bapak RW, Bapak RT, pengurus Masjid Musala, Masjid tetangga, Musala tetangga yang ada di Padang Utara dan Kuranyi, karena kecamatan ini bertetangga. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang datang, yang berpartisipasi untuk memeriahkan tabligh akbar kita malam ini, diberi pahala oleh Allah sebanyak langkah kaki kemari. Amin. Yang kita hormati Bapak penyandang donatur
pembangunan Masjid Ar-Raudah. Alhamdulillah, masjid yang megah ini sudah dapat kita nikmati. Saya rasa tidak ada alasan lagi bagi orang yang bertetangga di masjid ini yang salat di rumah juga. Lebih-lebih laki-laki. Salat laki-laki itu disuruh berjamaah di masjid. Kalau laki-laki nan rajin salat di rumah, itu laki-laki salehah namanya. Lain nama laki-laki disebut salehah. Enggak, yang salehah itu perempuan. Mudah-mudahan dimanapun kita tinggal, ndak nak datang ke Raudah, di musala mate ramaikanlah musala dan masjid itu. Kemudian yang kita hormati Ananda Kantipnas yang menjaga ketertiban masyarakat, dan orang yang menjaga itu lebih banyak dari masyarakat. Jadi kalau masyarakat membantu tugasnya akan minimal untuk menjaga kotak musaji jangan dimalian orang salah. Iya kan? Coba bayangan Pak, balalah kadosonya tu. Orang memasuk infak ke dalam untuk kesejahteraan apa saja kegiatan yang ada di masjid, atau diambil oleh seseorang untuk belanjanya. Inilah yang disebut oleh Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu sama dengan hewan, balhum adal, bahkan lebih sesat dari hewan. Ada tak kabau menciluk kotak mensaji? Tidak ada. Nanado itu orang. Jadi manusia yang tidak terkendali nafsunya lebih sesat dari binatang. Jadi kita jago bersama-sama negari awak go, jan disarahan se ke beliau nan karajo di kepolisian di Satpol PP. Satpol PP kenapa ndak sempurna nyoba karajo? Baru itu. Kalau banyak orang mengalih, ainyo nan dikaja orang larinya Satpol PP. Kalau Satpol PP ko namanya nyuangke gerobak orang mengalih itu. Atau namanya Satpol PP, Kesatuan Polisi Pontang Pantiang. Ya kan? Kadang-kadang pamong, namanya? Pamong Praja, kadang-kadang Pontang Pan. Buruk larinya nyok kaja dek pedagang nyok pisau. Itulah. Tapi kalau awak sama menjago, tahu tata tertib, ya kan? Tidak emosional, sabar, negeri ini akan aman. Kita doakan begitu hendaknya supaya beliau-beliau yang kita amanahi menjaga keamanan itu tidak terlalu berat tugasnya dengan bantuan kita bersama. Kerana galawak sadokonyo rancak ambo sabuin cici yo. Kalau niniak mamaknya di Kuranji di Padang Utara ko ASEAN niniak mamak tu. Nan baure cakam ke tanah jauh tahun jam kapitalo panuh dilebuni di rumpunnya. Badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh badaun rimbun jo adek babuah katonan bana. Tidak akan ada niniak mamak tu mangumuhi kampung. Nyo badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh babuah katonan bana. Itu niniak mamak. Kemudian pemuda yang terdidik tidak akan berubah jadi preman. Karena apa? Pemuda yang terdidik itu apa? Paga di dalam kampung pemaga koto jonagari, pembangki batang terandam papuih malu di kaniang, penjawek kato tengah medan, panunggu tamu ateh rumah. Tidak mungkin dia berkhianat ke kampungnya. Kalau pemuda bungo setangkai di halaman pemenan ayah jobundonyo limpapeh rumah nan gadang ubek jarih pelare damam sidingin tanpa di kapalo. Kutiko anak gadih kolaiye dulu kami mendoa kasadonyo. Doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun. Tabang menyisi-nyisi awan lapeh ke langit tujuh tingkik tibo di aras kebasaran.
Guno sam kandih diladangkan kaganti beladang lado, guno nak gadih digadang pangganti amak kok tuo. Akhirnya anak gadis itu akan menerima estafet dari ibu-ibunya yang telah tua. Dialah yang akan mengendalikan bagaimana negeri ini. Kalau perempuannya baik, maka negeri akan baik. Kalau rusak perempuannya, maka negeri ini akan rusak. Karena apa? Karena hanya perempuan yang disebut hawa nafsu. Lah ada adam nafsu? Tidak ada. Nan ada tu hawa nafsu. Jadi jagolah diri kalian nan mudo-mudo, nan gadih-gadih ko. Jangan gampang jo pitih nan di paraguan orang. Dan jangan gampang mempergauli seseorang. Kita harus bijak. Kita harus mengerti mana batas-batas kehidupan yang wajar kita lakukan. Kalau anak gadis halah rusak akhlaknya, samo jo payuang tagajai pasak. Indak ke kambang lai kucui apalah kegunonya. Jadi kalau payuang lah tagajai pasak, lebih bisa jo di kambang. Indak le rusak, ndak bisa. Kucui agunonya. Sebab payuang tu kalau hari paneh tampai balindung, kalau hari hujan tampai bataduh. Akini payung konan tagajai pasak. Baitulah anak gadis kalau rusak, ya kan? Jadi kalian kalau ingin menyalurkan nafsu biologis, cinta ke lawan jenis itu biasa. Itu tandanya normal. Tapi nikah dulu. Sudah kalian nikah tu tidak keluar-luar dalam bilik 3 bulan, tidak ada orang akan mencurigai. 3 bulan lalu saja suami itu dalam kan mandi, tempat mandi ke atau kamar mandi dalam, tak keluar-luar. Tak ada orang yang akan marah karena telah ni. Tapi kalau tak likah melakukan hubungan biologis, kalian tak ubahnya sama jo kucing pencilok samba. Raso katibo tangkai sapu di kapalo. Maka cucu-cucu saya nan gadih-gadih, nan di SMP, nan di sanawiyah, nan di SMA, jangan gampang jo mului mani orang. Jangan tapadayo jo pitih orang banyak. Karena padusi kalau mencilok pasti membau. Laki-laki kalau mencilok tidak membau. Ingat itu. Lain tak ada kalian tu. Nah itu yang perlu. Jangan payah mengecek saja. Jadi malam kini kita memuliakan tahun baru Islam, ya kan? Tahun Islam ko indak penduto, tu perlu membutarangan dulu. Bah indak pendutonya, apabila bertukar tanggalnya, pas surang zan maghrib tadi, lah berubah siang jadi malam, baru berubah tanggalnya. Dan dia jadi ukuran perjalanan manusia. Ya kan? Kalau orang Kalawi, ari kalam ikan banyak. Tapi walaupun ikan banyak ari kalam, kalau cuiko letak posisi bulan, aku badai kadang. Maka tunggu lu sejam 2 jam. Itu pedomannya di bulan, tak di matahari. Maka tahun Islam ini, di samping namanya tahun Hijriah, disebut juga tahun Qamariyah. Ibu kalau bertanya ke kawan, misalnya ada kawan ko peralihan anaknya, bulan nak kaba peralihan anak, kami itu, ya kan? Bulan Muharram, di kapelo, ambo bulan Jumadil Awal nanti, bulan nak, nah ada orang bertanya, matuaria kau kebalaki, lihat dong, nah ada bulan, ya kan? Jadi tahun Hijriah ini dihitung dengan peredaran bulan. Rasulullah mengeluarkan hadis beliau, tahun hari-harinya di Hijriah itu tidak ada nan sampai sebulan itu 30 hari. 29, sekian. Makanya ketika Nabi hidup, beliau itu kerap kali puasa Ramadan itu 29 hari. Ya kan? Kalau tahun Masih itu pembohong. Ada hari 31, dari mana dapatnya?
Ada hari 30, ada hari 29. Ada nam parah na 28. Batuka tanggalnya pabilo ketika orang mencilok Jawi. Tengah malam maniang. Itu batukanya. Tahun Masehi ko nyo paulo-oloan awak, nyo pamudo awak. Tahun Hijriah nyo ingin awak latuo. Saya lahir dengan Hijriah hari Ahad tanggal 27 Zulhijjah tahun 1372. Jadi dengan Hijriah umur saya sudah 75 tahun. Dengan Masehi 10 Juni tahun 1952. Baru sekarang 73 tahun sebulan. Jadi tahun Hijriah tu nyo ingin awak lagai. Tahun Masehi nyo pemuda awak. Iya kan? Kenapa tahun Masehi ko nan dipakai? Karena awak tajajah di orang Masehi ko 350 tahun. Orang gaya pun tak mau nyebut tahun Masehi lu Pak. Tahun Belanda. Tahun Belanda je. Dan tahun Islam tu tahun Hijriah. Habis itu pengaruh penjajah ko. Sampai kini sistem penggajian awak, sistem pengkalenderkan awak di Indonesia ko mengikuti Masehi. Minimal setiap pribadi awak saja ambo kecian gua carilah jawab Android beko tahun bara lah ye jo tahun Hijriah. Kalau ndak pandai penggunaan Android itu kerayong ke cucu. Cucu kan santi yang mau taktik tu. Tolong carian layangku jo Hijriah. Ndak cari ya Pak. Iya kan? Untuk dicari Ustaz supaya awak tahu lah ye jo tahun Islam. Labara lamonyo Belanda tu lari di negara awak. Sejak tahun 50 kan ada agresi kedua lihat setelah Jepang kalah. Atau kalahnya di perundingan lain. Tahun 50 nyo angkat kaki di Indonesia berapa tahun ini tu? Lah 55 tahun. Tinggal duriannya sana. Ni kan? Itulah durian Belanda. Kutiko dijajah Jepang, habis negara awak ko bansai. Areh nyo buang ke dalam laut. Gulo nyo buang ke dalam laut. Akhirnya Jepang itu kalah. Se-Indonesia nyo tinggal. Nan tinggal lagi ni lubangnya sedikit tinggi le. Lubang ja, sendalnya ada siko nampak dan bau tinggal. Sendal Jepang. Jadi nan mudo-mudo karena kalian rato-rato bape Android, carilah tanggal lahir awak di tahun Hijriah. Sedang orang gaik kau bisa aja nyo cari. Gaik mah. Iya kan? Lah banyak pelupo, bisa aja dicari. Untuk karena Hijriah tahun Islam. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak, baminantu disuruh undangan buat lo tahun Hijriah di samping kita membuat Masehi. Kinilah separuh bulan Muharram ke? Sekarang sudah tanggal 15 Muharram. Acola caliak keluar. Kalau ndak boleh bulan miko karek telingombo. Acu itu Hijriah tu batu perjalanannya. 5 balik boleh kau susui lo lihat tu. Lakam piabihna tinggal bentuk sabi saja. Iya kan? Begitu indahnya tahun Islam. Anak hijrah tu bahasa awaknya pindah. Ambo kampung ambo di baso ibu-ibu bapak. Lah pandai ambo ke ladang ke sawah karena orang gaya ambo orang tani. Sampai batani menanam tembakau, manyaiknya di dangau atulah pandai ambo. Itu keputusan orang batani kalau lah pandai baladang tembakau bisa menyaiknya kemudian mampainya di sami menjamu mambun malam dan untuk rokok tu Pina untuk rokok kok kasar saiknya apa? Tembakau dulu tuan lu itu. Iya kan? Tapi kaum muslimin ambo pikir-pikir rancak Jawa hijrah. Ambo tinggal baso tu. Tiba ambo di Padang. 3 hari saya menganggurnya dapat kerja di PT Armat. Tu perusahaan rotan. Manajernya orang Jerman. Iya kan?
Di bawah-bawah manajer tu supervisor orang Cina, kulinya orang Minang. Nawak kau tetap kuli sejak dulu, Pak. Ya kan? Alagak nak tanggung kadang tu. Ini Pak, rokok Samsu lah tu, Pak. Gaji 125 sehari. Ya kan? Kaum muslimin. Tu. Jadi Cik Masin di PT Rotando itu berdua kerajo, laki-laki Cik, padusi Cik. Armak tu Andalas Rotan Manufacture. Adik kami tukar artinya. PT Armak, pusat dan tempat anak remaja memadu asmara cinta. Ada yang bawa ndak dapat bini ketika kerja tu sinan tu. Bab itu nyo pindahan ambo ke Mengatam Manau. Mengatam Manau tu ndak ada kawan yang produksi. Alam itu saya awak seorang bentuk baru ndak terjual. Tapi Allah menolong, sudah tu dapat kerja di PT Semen Padang. Apabila ambo berhenti lah 35 tahun kerja. Ambo berhenti lah. 35 tahun tu lah panik apa. Berhenti lah. Langsung bergabung je PDIP. Penurunan daya ingat dan penghasilan. Itulah kalau orang lah pensi. Akhirnya sambung di Allah jo mengaji. Sejak pemilu ko, sejak tahun 83. Jadi dalam karajo, ambo lah mengaji-ngaji ko jo. Kalau ambo, bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan walaupun ambo orang bukit tinggi, 5 jalan tasalik di kota Padang ko jalan. Mungkin jalan daripada orang Siko nantak pajalan. Nya di Padang ko kampungnya pindah pajalan. Diterandam saya. Di Gunung Pengilun saya. Lejale kendaruan nya ndak. Ambo sama somudo pai wirid ko jo motor. Ya kan? Nyo motor saya nyo. Kalau kapai kaya tawa, di mana lancak memotong lalu. Ajale dem betul. Cuma saja induknya meninggal, ndak boleh ada anak. Kalau ndaknya japui dia orang ya. Ya kan? Ayah ndak boleh apa. Itu mengko setiap orang mau WA kini jawaban pertama tu lai bisa japui entah. Kalau lain boleh sia cara. Itu yang pertama tu Pak. Kalau ndak mau pengurus menjemput yo mantah, itu jadwal tu batal. Ya kan? Sudah tu alai kalau sudah mau mengaji dia mau membawa makan. Itu apa-apa itu mau tanya mah. Sebab ndak tadi ndak tak aja makan lainnya lah tiba. Kalau ndak nyoba ko yo kasih na baso. Ya kan? Ini itu lain sehat ibu-ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat. Sehat rohani, sehat jas. Kesehatan itulah yang menjadikan kita bisa sempurna beribadah. Kalau ada sakit-sakit, kita lo jaga masjid lain. Indah. Jadi ketika sehat ini ananda yang muda-muda, biasakanlah meramaikan masjid. Nanti kalau ananda sudah setua saya ini, kebetulan imun tubuh awak ku kan tak sama. Ada orang 53 umur nasi dingin lah nyambui. Ya kan? Jadi mati itu tak menunggu gaib. Jadi ketika kita muda, kita pergunakan muda itu untuk menolong agama Allah. Artinya kita menolong agama Allah, batinnya kita menolong diri awak. Apa yang dibiasakan jadi hobi. Hobi jadi kebiasaan. Itulah yang akan membawa mati nanti. Ambolah mencari orang pencandu lang-lang danguang Pak. Nyo ndak sembahyang, ndak puasa, kerajo siang malam ko selain dari keparak lang-lang danguang. Nyo bawa lang-lang danguang itu keparak tu. Itu kamatilah payah dun sanaknya menunjuk Allah ilaha illallahnya itu. Iya kan? Itu. Jadi kalau ada nanti anak-anak nan suko balap, jonda, atau ndak sembahyang, ndak puasa, narkoba, acali lainnya kau mati. Itu nya, nyo karate dia melekat mati. Engkau akan mati dengan kebiasaanmu. Maka biasakanlah yang baik, Pak. Itu yang membawa kita mati. Ya kan?
Ini dia. Nah, jadi hijrah tu pindah. Akhirnya berubah ndak nasib ambo dari di kampung Sari? Berubah nan jalehna perubahannya ko. Kama ambo pahi jamaah ko tetap rami. Kok tetap jambo di kampung mungkin ndak jadi mubalik. Ndak kawa sobok je orang-orang rami ko. Ndak mungkin masuk PD. Ana kali masuk orang ke video orang menyabik rumput kudo tu. Ya kan? Abang kau mau orangnya dengar kaji mu di kuah, ya kan? Tertariknya, direkam kaji pak kau ya pak je. Itu pak, kaji direkam kau, nyusiarkan orang melalui satelit. Tahu tak orang Minang di Australia? Tahu. Alah sampai mbok kesinan. Kok jo pensiun mbok kapai kesinan bu? Pensiun 2 juta. Asio pesawat 9 juta. Baduo pai jo anak 18 juta. Pulang bayi 36 juta. Anyo agelo saku dorang isi. Nyo agelo le-ole, nyo bao raun sawali. Awara biayanya. Itu ada gunanya awak. Kalau ada anak ibu ingin merantau ke Jepang, ke Belanda, jangan ditagah-tagahan, biarlah painyo. Lebih-lebih kalau inyo laki, inyo nanti mendapiknya sinan ambo kekawin di Belanda, mak ciek si petaruannya. Nan Islam yo nak, nan sakidah jo awak. Itu sinya ni larang-larang. Iya kan? Nikahnya jo orang Jerman, anaknya tu kaum muslimin lain bentuknya le. Kalau orang awak sama orang awak, saya hitam keduanya singkik lah tu. Pasti anaknya ndak ketinggi kuning tu. Ini bapak-bapak. Iya kan? Bininya hitam singkik, lakinya hitam singkik le tahu. Anak mungkin anaknya tinggi jangkung. Ya kan? Nikah tu yang perlu dijago, lain sakidah jawab, lainnya salat. Tak perlu orang awak semua orang awak. Karena dunia ini luas sekarang. Di kalau ada anak ibu ingin hijrah, lapesnya. Lapesnya juati suko. Kok dapet lagi hanya pantun. Karatau madang diulu, babuah babungo walun, merantau lawaang diulu di rumah paguno walun. Ya kan? Kadang artinya tu. Jadi hijrah itu akan membawa keberuntungan kalau kita hijrah dengan aturan Allah. Tapi kalau ndak jadi orang jujur awak, ya kan? Dapet nak kerajo, awak ndak jujur, tertangkap korupsi. Arato nalahado disita, ya kan? Rumah disita, awak masuk sanksi. Jadi apa saja pekerjaan, modal utama itu jujur. Inilah yang menjadikan Nabi terkenal sebagai manusia paripurna. Karena apa? Sifatnya yang utama itu jujur. Dapat awak kerja, mental tu rusak, sansaro ada. Itu nang katugo, ya kan? Anak-anak embo nang kerja, yo ijazah asli, ado ijazah jangan ijazah palsu je masukan. Nyogore awak di orang zaman lam. Apa macaman ya kan? Ndak tenteram awak dia tu. Digadu orang taruh awak. Itu karena jujuran. Ala susahnya ambo kok diminta gini tu Pak ijazah SD nan asli, ada dah ambo. Ijazah sanawiyah itu sekolah ambonya, ada. Adi bawa itu dari keluar sekolah tu susahnya tu. Mengaruh perlu dibawa ke polisi lo. Iya kan? Ini bapak-bapak ibu. Atunya. Jadi kaum muslimin ada sesuatu yang dibohongkan di dalam itu. Asa bohong, malah pehen kata bohong. Tu suatu saat jo bohong lo balik. Itu pasti itu. Kalau awak berbohong untuk melapihan diri, berbohong lo balik. Iya kan? Jadi hijrahlah kanan baik. Kini masuk kini ko bu, banyak lo orang karajo di PT Budanir. Di daerah awak ko lain tak ada orang karajo di PT Budanir. Ndak. Lain tahu PT Budanir. Kalau karajo sinan lain mah, lain tahu. Ndak banyak nan tahu doh, ambo lagi tahu. Apa Budanir tu Pak Ustaz? Badan Usaha Dana Rentenir.
Nan kece Allah di dalam Al-Quran, hancurkan riba, suburkan sedekah. Akini bergeser nilai itu, nyo suburkan di orang rentenir, piti babungo, nyotakan sedekah. Tadi ketidian jalan tu untuk infak tu. Yo, lebih sih. Demo nak mau perhatian dari dah. Isi itu tu. Nan sadaqah indah adona wa bapitih bisa bersedekah. Juga lah. Kecik Nabi sedekah tu seindah-indahnya galak. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sadaqah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu itu sedekah. Tapi kalau ketidian tadi lalu betul saya kecik ketidian tu lalu di muka awak. Lebih isinya. Enggak. Jadi ketidian tu lalu di isi awak isi. Adanya nak pura-pura lalu ketidian lalu ke. Nyo calik saja sudut mata. Lah terlampau ketidian tu kau nyo jago balik. Sian nyo kicuh ke ya. Sian nyo kicuh. Dirinya ada ndak nan tahu dan tak bersedekah, lai ka tahu kai duit sampai pagi. Apa nala mengisi ketidian tadi, ndak lah mati pagi le tu. Saboklah bersedekah. Anam sampili kahariang gua. Ndak ada bersedekah sejak pagi tadi do sampai ke tu isa gini. Habisnya sah kalau mati pagi. Ya kan? Atau nan kedua, kalau meresek saku tu, nama nan tambik pertamu, itu masuk ke kota infak. Latar resek nan merah tu, pernah ada orang, tapi kirinya sedang pitih ko keluar. Baik ko jual dan beli rokok. Hanya tukar juang ke tes 10. Tes 10, kau masuk ke kota infak. Nan 100, kau ndaknya masuk ke saku balik dah, nyo pecik-pecik je tak. Tak terkena saja. Nya pacik-pacik hilang. Ya kan? Rupanya ketika orang menyoraan yo mi musaji ko, inyo tak ciri dalam WC sambil merokok. Anyo hidup na ye keran tu kadang-kadang. Tu ndak terang orang icek do. Sampai kali 5 kali dia umuman orang. Jamaah kalau ada kehilang piti 100,000 datang ke Pak Pengurus. Tak ada datang. Kalau sudahnya lah keluar, nyabitu-bitu. Ada. Hilang piti 100,000 je. Lampai kali disorak orang sontak je. Tak ada orang punya. Memasukkan ke kotak nak yatim lah je. Inyo nam punya piti tadi lah dapat palo. Tidak pak. Kerana hanya masuk 10 tadinya. Kirana 100 inilah teresik pertama itu hilang. Orang lain nak masukkan. Orang nak dapat paha. Lain tak dengar dia ibu cerita betul tu. Janganlah kagalak kan. Nama nan teresik piti itu nan 100,000, itu masuk ke infak tu. Yang ditukar je nan 5,000. Hilang ni kau itu lupa saya dia Allah. Nah, jadi hijrah ko banyak lebih baik iman awak. Ambo tarangan seketik yo. Kalau kerajo memperana ampiti jo, kerajo di bang ampe 6, di salangan ampe diminta bayar no 6. Penyebab utamanya riba ko ago. Dek ndak amuh mantian utang. Iya kan? Celawak ndak berutang. Ndak kado maka riba. Atau Nabi menekan dulu ndak bodoh. Iyyakum wad-dain. Jauhkan diri engkau dari utang. Ambolah dua beli oto pak, nak ada oto baru dah. Oto second saya. Kalau baru harus berutang. Ya kan? Ndak adanya selidik dia orang. Kau tu usang, oto ustaz mana ada. Tak turut je kampung dia. Bisa je ke pekan baru. Ya kan? Ada awak kan nafsu kau tak terkendali. Ada utang kau babungo. Ya kan? Sianan memulai utang babungo. Kau dulu orang Yahudi. Lah terpengaruh orang Islam dia nyo berhenti lah. Kini Yahudi itu tidak ada membuat piti babungo bu. Dia ba'a memperbarui produk supaya dibeli orang. Itu kini.
Nah ada pitih bunga le. Orang Islam lah banyak empat bunga pitih je. Iko ladang dia awak je. Iya kan? Suami awak kerajonyo serabutan. Awak bautang tinggi siguluang dari baban. Gadang pasak dari tiang. Iya kan? Nah, gajian inyo tanggal 29, tanggal 30 lah habis. Karena pembayar utang saya, utang kau berbunga. Talai membayarnya bunga, kau berbunga. Jauhkan dirimu dari utang, kata Nabi. Fa innahu hammun fil lail wa mazallatun fin nahar. Orang banyak utang tu ndak aman nyaloknya malam. Iya kan? Malu siang hari. Celawak berutang di lapau tu saya diambil sinan, dijanjian kalah gajian. Kirolah gajian awak menimbun utang nan laye lo. Lai lantai jangan pai ke lapau tu balik. Indah aku kalalu sinan mongko-ngko tu basau muko jo selendang. Kadang-kadang orang lapau ko nya ndak tahu sebenarnya, cuma nyoba batu aja. Awak takajui seorang tu. Orang berutang tu pasti takajui kalau orang lapau tu batu. Kalau nyo lalu ke sinan. Iya kan? Itu penyakit utang tu. Indak stabil dan nyui nadi awak. Hammun fil lail wa mazallatun fin nahar. Susah engkau lalu malam dan malu siang hari. Ada soalnya lain. Orang makan riba biar magih riba mana nan tukang pinjam jo orang nak meminjamkan. Iya kan? Nyo dia ada transaksi tu mangko bisa bu. Kalau ndak ada meminjam, lai kemungkinan awak nyagi orang bunga. Ambo tiap hari masuk ape kau utang ringan, bunga ringan, utang ringan, bunga ringan. Ndak ada nambo tanggap icik tu. Itu aja. Anak kambo utang lah. Pensiun ada 2.142. Iya kan? Tiap sudah mengaji, kau nyagi orang amplop. Iya kan? Anak kambo utang. Iya kan? Bajulu-julu saya nak mau bodoh bu. Sebab julu-julu tu hutang awak. Cuma awak main julu kini 25 orang. Awak menerima pertamu. Hutang tak awak kan 24 orang? Aku mati apa? Lah banyak terjadi orang nanggali julu. Kalau menerimanya tu 3 hari sudah tu nyo pindah joto cigak baru malam. Nyo tinggal kampung tu ndak jalih ke mapainya. Iya kan? Dek mangicu bapak-bapak tadangar sekabar ke kampung tempatnya tinggal lama tu. Si anu meninggal di batang air di gigi ular. Aje orang iyo nyo melarian piti jujulo tu macam. Karajanan buruk pasti balasannya buruk. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepadamu. Ya kan? Kalau engkau berbuat yang tidak baik, kejahatan itu akan kembali juga kepadamu. Jadi ibu calik juga air tu ndak untuk ibu tu dah. Kamari saya mencalik. Itu untuk ustaz tu sebabnya mengecek. Mesinnya panih hoto mogok ko anan ke dia air kan. Kan? Ini. Bu, kamari saya mencalik. Jangan mencalik kerana lain-lain. Ya kan? Taruh. Orang makan riba nanti di mahsyar alun masuk neraka oleh kodobo di mahsyar kapalonyo ke bawah kata Nabi wan tak kata bodoh kakinya katenyo bakile bantu kaco nampak isinya di dalam isinya ular kalau segala binatang babiso itu isi paruinya mamakiak kepala ke bawah kaki kate pinyo ndak sedang joga tu dong cuitunya jadian di Allah orang makan pitih babungo. Di kalau ada ibu nan datang ke musaji, kau nan praktek itu ubahlah perangai lain. Itu nan di muka hijrah. Nah, kemudian bertanya ambo, banyak jo orang bertanya pak, orang Islam tak salat.
Nagari wak siko kini ko karape rumah gua. Banyak rumah kan. Ada ndak orang Buddha? Di masjid awak kok, di tempat awak kok. Ndak ada orang Hindu? Kristen Ortodok? Kristen Vatikan? Orang Islam ndak salat? Ambo mau usulkan kalau awak Islam ndak salat, berhenti salah dari Islam. Ndak ada gunanya tu dah. Karena menghentikan salat bagi orang Islam, kok orang kafir itulah jale, itu apa? Orang Islam nantak salat, gadang dosonya meninggal salat dari zina. Orang bergaul laki-laki perempuan tanpa nikah kan zina tu. Ala biar gadang dosonya meninggal salat dari zina. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sama bapasan lawak kanak gadih awak anak bujang pakaro salat ko. Inyo lawini laki ustaz. Anak kai ndak putuh tali ndak sakah. Anak ndak ada mantan. Nan ada mantan suami nala care jo awak. Mantan suami, mantan is anak ndak ada mantan. Ambo anak ambo merantau di Jawa, cik, tu ambo ingin tarui. Ala salat nak. Ya kan? Sampai 13 umurnya. Kena urusan awal itu. Supaya apa? Sebab saya kerap kali baca Quran. Ada nanti, oh, Pak, kalau diingi-ingi keluarga awak, anak awak, darah daging awak tu, Al-Quran menceritakan dalam surah Ar-Ra'd 2 ayat 25, ada nanti orang sekeluarga masuk surga sadonya, Pak. Surah Ar-Ra'd 2 ayat 24-25. Cari lebih kau. Akhirnya pertanyaan ambo ke jamaah yang datang ke masjid Raudah gua, ingin tak masuk laki bini, anak, cucu, minantu masuk surga sadonya? Itu gunanya ingin salat. Jangan dipadia anak nak salat. Kalau lapis tanggungjawab waktu Ustaz, ketiknya lah diajar dulu dari sarang sekolah ke sinan mengaji segala. Tak tanggungjawab awak lain. Ya kan? Kita ingin nyo darah daging awak. Bu, lapih awak SD, taruh ke SMP, taruh SMA. Tu kalau jalur sekolah umum tu, taruh awak kuliah kok kaunan ke Bungata. Lapih awak SD IT, kemudian kita masuk pesantren. Dari pesantren, ku hendak awak kuliah di UIN, ku hendak paina ke Madinah, ke Mesir, ke Makkah. Ya kan? Setelah awak tamat sekolah tu, ada ndak dosen guru besar menjamin awak dapat kerja? Jo ijazah nang lapaci kuah saja dari SD sampai perguruan tinggi dan jamin nang dapat kerja. Ndak ada dah, Pak. Atau apa sakit? Ya kan? Baru be jo dokter spesialis. Karena sakit aku sakit dalam kau banyak lah kok. Paru-paru, liver, ginjal, jantung. Ya kan? Sudah awak baru be jo dokter kau. Jale ka menjamin awak sehat dokter kau bu. Awak datang baru be tu anyo bertanya ya dokter kau kawak lu ndak tahu nyo nan sakit tu. Cuba ibu berale baru be jo dokter. Kalau duduk ibu tu, sakit bu. Andaknya dokter tu kan tahu sinyo kain lah sakit mah. Aku nyo tanya lu, anyo lagi ube kau gak 3 resep tu. Minum mana air putih aja. Sedang orang musajik saya tahu air putih gua. Apa jo ibu nan dokter jangan tersinggung lah ya, Bu. Jadi ilmu awak kau terba. Ada ndak dokter yang bisa menjamin obat yang saya berikan ini obat paten? Iya kan? Saya jamin penyakit ibu sehat. Aduh. Tapi kalau kita memelihara salat, Allah akan memelihara ekonomi kita. Allah akan memelihara jaminan hidup kita. Allah akan memelihara kita dari kesengsaraan. Iya kan? Kalau pelihara salat kita. Sebab saya nangka menyamin tu orang nan maha kuasa, tidak manusia lain. Allah. Kenapa Allah menjamin? Karena orang yang salat menegakkan agama. Karena salat itu tiang agama.
as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqama. Salat itu tiang agama, siapa yang mendirikan salat, dia mendirikan agama. Atung konyo jamin de Allah sadoi. Ya kan? Bahaya tidak salat yang kedua alun neraka le do. Alun neraka le apa? Putus hubungan awak je Allah. Dua saja di nikmat Allahnya, naik koknya cabui dan dua tu ndak hidup alai. Atau oksigen je, air je. Nyo stop de Allah nan dua tu air je, oksigen je le hidup awak. Ndak. Jadi seluruh kebutuhan kita ini siapa yang menyediakan? Allah. Awak diputuhkan hubungan dengan Allah tu. Padahal bukan untuk mempagadang Allah. Salat awak sadonyo bertambah gadang Allah, ndak, dia tetap Allahu Akbar. Tapi awak sadonyo nyo tetap Allahu Akbar. Tuang tu awak. Benarkah salat itu hubungan dengan Allah? Kita simak ketika Nabi Musa disuruh salat. Ya Musa, fakhla'na laika. Bukalah sepatumu. Innaka bil wadil muqaddasi tua. Engkau sedang berada di tempat suci lembah tua, maka terompa gasut sepatu tak boleh dibawa ke dalam. Ada yang mau meletakkan tadi terompa mu tu ada basi di luar tu, meletakkan sini tak mau bawa ke dalam ke tu. Memang tak boleh dia Allah membawa ke tempat suci. Banyak nanti pijak dia. Fastami' lima yuha kecil Allah lah. Lalu buka sepatunya dari Nabi Musa, dengarkanlah yang saya sampaikan ini. Wa anakhtartuka, sebanyak kau orang si kau Musa, engkau nanambo pilih untuk jadi Rasul ambo. Innani anallah, sesungguhnya saya ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembahlah saya. Wa aqimis salah li zikri, dirikan salat untuk mengingat saya. Jadi salat itu menghubungkan makhluk dengan Khalik, menghubungkan hamba dengan Tuhannya, menghubungkan manusia dengan Allah. Kalau salat kita putuhan, apabila kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila kita membaca ihdinas siratal mustaqim, kalau nak salat jelah pak agak-agai ketika pak alun salat dulu. Apabila pak baca nampak betul saya runtui seterus. Ya kan? Kalau kini judi online, sehingga uang sekarang di Jakarta itu tidak ada di pedagang, banyak beredar di judi online. Sedangkan polisi wanita nan membakar suaminya tu pak, itu karena judi online. Ya kan? Lain macam apa itu? Kalau indah randah nanti ni tu mah. Ya kan? Jadi judi itu akan menghancurkan segalanya. Sendi-sendi kehidupan. Wanita tadi kan dek terlampau emosi tu, inyo polisi, laki polisi, konyo panggang. Kalau kini menyesal tak kira-kira? Kini dalam tansi tu mah, anak ketek-ketek, ya kan? Ini, kalaulah tidak dimulai dengan judi dan uang habis saja di ATM karena judi, ya kan? Mungkin istrinya tidak serupa itu. Apakah perintah melarang berjudi itu pemerintah saja? Pemerintah menghancurkan minuman keras, menangkap kasino-kasino tempat perjudian. Itulah kini tu Pak. Allah mengingatkan dulu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Berjudi, minuman kareh, menyembah berhala atau menyembelih korban untuk berhala, batanuang, mencilau-silau nasib, kau orang pandai, itu sadonyo karajo setan kecil Allah. Jauhkan dirimu.
Jadi kalau ada anak-anak muda kami nan salat bolong-bolong nak, sudah kita mengaji tabligh akbar kuah, ya kan? Hijrahlah. Benar-benar salatlah, jangan bolong-bolong juga. Iya kan? Apa-apa nala satu ombo ko nala 50 tahun kate, iya kan? Sudah apa salat Isya, ndak ada kegiatan awak wirid modeko kuah, kambang Al-Qur'an baca. Sampai bari 5 bari jadi. Nyo kadang-kadang membaca tu kan tapi kan tua. Lalu alai. Aku nonyo awak capek lalu sudah baca Quran, pasti tersintak beko ko 3 sampai. Bisa ndak salat tahajud? Bisa. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang salat, yang ngaji di Masjid Raudah ini sampai ke Raudah Masjid Nabawi di Madinah. Amin. Dan nanti sampai pulau ke Raudah di dalam serugonan sawananya. Amin. Ya. Lede ke maaf mutua. Ibu-ibu, bapak-bapak ndak ada salah, do serius sadonya. Semoga kita diberikan oleh Allah hidayah beliau. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.